Kebiasaan merokok itu tidak baik dan dapat mempengaruhi sel sperma menjadi tidak sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dengan saya Bidan Eftaria Hardi Putri dengan channel yang sama, yaitu channel Promilsa Bifa. Kabar gembira untuk para bunda semuanya, telah dibuka kelas Promilsa Bifa. Alhamdulillah aku isi dalam 30 hari. Untuk info lebih lengkapnya silahkan cek link di bawah ini, dan untuk terapinya gratis. Jangan sampai ketinggalan bunda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai faktor resiko infertilitas pada pria. Faktor infertilitas ini merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat pasangan untuk memiliki keturunan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai hal. Misalnya ada juga karena faktor gangguan hormon hingga kelainan pada organ reproduksi pria. Nah, ada kemungkinan penyebab infertilitas pada pria menjadi masalah utama pasangan untuk hamil. Kemungkinan kedua adalah infertilitas tersebut bersamaan dengan menghambat kehamilan dari sisi wanita atau dari kesuburan wanita. Nah, karena sekitar 30% kasus infertilitas ini disebabkan oleh infertilitas pria. Nah, berikut mengenai faktor resiko infertilitas pada pria, yaitu yang pertama adalah gangguan hormon. Gangguan hormon ini misalnya hipotiroid. Hipotiroid ini karena hormon tiroid yang rendah dapat menurunkan kualitas air mani atau sperma, fungsi testis, dan mengganggu libido atau mengganggu stamina pada pria. Kemudian yang kedua adalah kegemukan. Nah, kegemukan ini menjadi faktor resiko infertilitas karena biasanya terjadi komplikasi lainnya yang bisa mempengaruhi kesuburan, misalnya hipertensi, diabetes. Juga penyakit tersebut sangat mempengaruhi kondisi suami maupun istri atau kondisi penyakit lainnya. Kemudian yang ketiga, berat badan terlalu rendah. Nah, selain obesitas atau kegemukan, berat badan terlalu rendah juga mempengaruhi infertilitas pada pria. Berat badan yang rendah atau kurus ini juga tidak baik karena berat badan rendah itu identik dengan kurang atau kekurangan gizi. Jika tubuh kekurangan gizi, alhasil bisa mempengaruhi sistem kerja hormon dan sistem reproduksi lainnya. Jadi disarankan untuk memperhatikan body mass index atau BMI pada pria. Nah, selanjutnya yaitu gaya hidup. Gaya hidup ini biasanya merokok. Kebiasaan merokok itu tidak baik dan dapat mempengaruhi sel sperma menjadi tidak sehat. Memang tidak bisa langsung berhenti ya moms atau suami, bisa perlahan dan bisa menjadi konsekuensi atau kesepakatan baik moms ataupun suami. Kemudian stres berat. Stres ini dapat mengganggu keseimbangan hormon sehingga akan berimbas pada kesuburan. Ketika sedang stres berat bisa sharing dengan keluarga, teman. Kemudian jika tidak bisa menghandle, jangan ragu untuk menghubungi psikolog. Ini untuk solusinya. Kemudian kelainan genetik. Kelainan genetik ini merupakan salah satu faktor infertilitas pria. Kelainan genetik ini bisa membuat organ reproduksi pria tidak bisa bekerja dengan baik atau terdapat masalah pada hormon seks pria atau testosteron sehingga berpengaruh pada reproduksi, pergerakan, dan juga kualitas sperma. Beberapa penyakit genetik yang membuat seorang pria menjadi kurang subur adalah hiperplasia adrenal kongenital, sindrom Klinefelter, atau sindrom yang lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu infeksi. Infeksi pada peradangan atau pada organ reproduksi pria dapat menyebabkan infertilitas. Beberapa penyakit infeksi yang bisa menyebabkan kurang atau tidak subur pada pria yaitu radang testis, radang prostat, infeksi saluran kemih atau ISK, kemudian hingga penyakit menular seperti HIV, gonore ataupun sifilis. Kemudian selanjutnya yaitu varikokel. Varikokel ini yang adalah kondisi melebarnya pembuluh darah dalam kantung zakar atau bisa disebut dengan
varises pada penis sehingga menyebabkan kuantitas dan kualitas sperma itu sendiri terganggu. Hal ini menyebabkan sekitar 15-40% pria mengalami infertilitas pada kondisi faktor yaitu varikokel. Nah, selanjutnya yaitu masalah seksual. Infertilitas pria yaitu dapat berpengaruh karena masalah seksual seperti impotensi, ejakulasi dini, atau pria mengalami disfungsi ereksi, akan kesulitan ereksi atau bisa juga tidak dapat mempertahankan ereksi. Pria yang mengalami impotensi akan mengalami penurunan libido atau hasrat seksual. Ejakulasi dini menyebabkan masalah kesuburan. Ketika ejakulasi terjadi sebelum penis benar-benar berada di dalam vagina, sementara itu inkompensasi ejakulasi merupakan kondisi pria tidak mampu melakukan ejakulasi selama berhubungan seksual, tetapi dapat melakukannya saat masturbasi. Kemudian kanker atau tumor. Kanker atau tumor ini misalnya kanker pada testis atau tumor kelenjar adrenal dapat mempengaruhi organ reproduksi pria yang dapat menimbulkan infertilitas pada pria. Selain itu, efek samping dari pengobatan kanker seperti kemoterapi dan terapi radiasi ini juga dapat menimbulkan atau dapat mempengaruhi kesuburan pria. Ya, dan yang terakhir adalah obat-obatan. Obat-obatan dalam jangka panjang itu dan dosis tinggi itu dapat mempengaruhi atau dapat adanya gangguan pada jumlah dan kualitas sperma sehingga dapat menyebabkan infertilitas pada pria. Itu tadi yang bisa saya sampaikan mengenai infertilitas atau faktor infertilitas pada pria. Semoga bisa bermanfaat untuk bunda dan suami. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara di subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum. Kabar gembira untuk para bunda semuanya, telah dibuka kelas Promil Sabifa. Alhamdulillah aku isi dalam 30 hari. Untuk info lebih lengkapnya silahkan cek link di bawah ini, dan untuk terapinya gratis. Jangan sampai ketinggalan bunda.